sampai Pak Presiden bilang susah ya, sulit ya di dunia ini. Pada waktu itu di ruang meja panjang di Istana Negara, saya ingat banget. Dan ada kita susah loh, susah Pak. Terus itu mau nangis loh. Ini nggak berani tak ceritain di mana-mana. Oke. Selamat datang di podcast Cerita Kita, di mana ruang aman untuk saling bercerita tentang hal-hal yang mungkin tidak diceritakan di mana-mana akan dikupas tuntas di podcast Cerita Kita. Bersama saya Sri Gusni dan rekan saya Sri Agustina. Kok sama? Sama namanya ya. Jangan-jangan nih kita memang saudara, Memang yang saudara ya. Jauh ya. Oke, berarti aku dipanggilnya Sre, kamu Sri aja kali Sri ya. aja. Oke, Sre dan Sri, duo Sri Sre ya. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Kak Sri? Enaknya kita menghadirkan siapa ya? Perempuan kali ya? Oke, karena kita perempuan, jadi akan lebih lengkap kalau narsumnya harus perempuan juga nih. Saya punya nih. Siapa coba? Beliau itu perempuan yang sangat inspiratif dan pernah di istana. Kira-kira tahu nggak? Inspiratif, pernah di istana. Oh, coba clue-nya lagi, yang lain Pernah lagi. jadi staf khusus presiden 2014-2019. Kalau itu aku tahu, aku ngidolain beliau banget lah pokoknya. Kalau udah clue-nya istana, staf khusus, wah aku tahu. Coba, sama nggak nih? Nggak lain, nggak Siapa, bukan. Sama-sama aja ya bilangnya. Coba, aku kan nggak tahu ceritanya nih. Salah, gimana? Kita hadirkan aja deh langsung. Oke. Mbak Angki Yudhistia. Oke, Mbak Angki, apa kabar? Halo. Sehat Mbak Angki? Hai, apa kabar Sri? Alhamdulillah. Sehat dan ceria, apalagi kalau ngeliat Mbak Angki ini kita makin semangat Mbak. Padahal di luar mendung nih Mbak, tapi melihat Mbak Angki tuh kita langsung Energinya nyampe kan. Sehat-sehat ya Mbak Angki ya? Yes, jadi kita harus terus semangat. Siap, semangat terus. Jadi gimana kita mau nih? bahas apa nih Kak? Mbak Angki gimana nih kesibukannya kira-kira apa nih akhir-akhir ini? Sibuknya masih setelah dari staf khusus presiden itu kembali lagi bersama masyarakat. Ya. Lalu juga sibuk untuk merekrut teman-teman muda untuk bisa bergabung di partai politik Perindo tentunya. Karena sekarang sebagai wakil ketua umum Perindo aku belajar banyak banget. Belajar banyak banget bagaimana perempuan disabilitas pula berada di lingkup politik. Oke, di lingkup politik ya Mbak Angki. Nah, saya jadi penasaran nih Mbak Angki. Pernah nggak sih Mbak ketika Mbak Angki pertama kali terjun ke politik nih? Atau di istana lah tadi kalau Kak Sri bilangnya. Pernah ada nggak dengar kayak orang dengan disabilitas tuli kok bisa di istana? Emang bisa? Bukan main. Itu yang selalu saya hadapi. Jadi pernah dengar? Ya selalu hadapi. Jadi mungkin kebanyakan orang lain itu nggak melihat pikiran Angki adalah siapa sih Angki gitu. Anaknya siapa sih dia gitu. Dari mana dia datangnya gitu. Kok tiba-tiba ada di istana dikenalin sama Pak Presiden, Pak Presiden Jokowi ya 2019, ingat banget 21 November 2019 aku ingat banget pada waktu itu kan. Tapi ya memang sebagai seorang disabilitas itu aku disabilitas tuli karena harus menggunakan alat bantu dengar. Jadi harus lihat gerakan bibir kalau ngomong. Terus atau sekarang teknologi udah canggih, jadi suara bisa menjadi tulisan. Iya. Nah, kalau orang masih menganggap gimana, emang bisa selalu ada solusi di setiap masalah-masalah kita. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa dengar, ya saya ada teknologi yang membantu saya dan saya bisa lihat gerakan bibir. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah gimana pertama kali kok bisa di istana, ini semua karena jaringan. Ya, Jaringan kita. Jadi kalau kita sebagai generasi muda perluaskan jaringan kita. Kita nggak pernah tahu rezeki kita tuh ada datang dari siapa dan dari mana aja. Gitu. Saya background politiknya nggak ada sebelumnya. Background saya komunikasi. S1-nya ngambil komunikasi. S1, S2, sekarang S3. Luar biasa sekali ya. Komunikasi ya. Komunikasi, Tapi siapa sangka dengan komunikasi ini yang pertama kali membawa saya tuh sebagai seorang wirausaha sosial. Saya terjun langsung di masyarakat penyandang disabilitas yang jumlahnya itu kurang lebih 22,9 juta jiwa. 22,9 juta berarti itu sekitar 8%. 8%. Banyak banget kan. Ragam penyandang disabilitas tuh banyak. Ada yang sensorik, motorik, intelektual, mental, ganda.
Ada ganda juga. Ada Oh iya, ganda, Oke, ganda berarti 5 ya. nggak bisa lihat, nggak bisa denger gitu. Hmm. Nah, terus abis itu macam-macam, jadi disabilitasnya double. Oke. Kelompok disabilitas ini dulu tuh dianggap minority, Oke. Iya. terpinggirkan. Hmm. Segala hal, segala sesuatu itu susah. Mau sekolah susah, mau sehat susah, gitu. Mau aksesibilitas semua susah. Seakan-akan suara kita itu kayak nggak dianggap. Ya. Saya melihat bahwa perjuangan kita itu nggak cukup untuk di luar sistem. Oke. Kita membutuhkan perjuangan di dalam sistem untuk membuat suatu keputusan. Oke. Nah, jadi dari situlah saya berpikir baru saya memperpanjang jaringan saya ke area politik. Ya, kalau dulu kita mungkin anak kampus gitu ya kan, kita hobi banget gitu, mau hobi olahraga, mau hobi sepeda, mau segala macam, nggak salah, itu benar. Tapi ketika kita merasa kita harus berdampak untuk melakukan sesuatu, apalagi gitu. Jadi saya memperpanjang jaringan saya ke politik. Gitu. Jadi saya banyak teman kenalan lagi itu dengan berbagai macam politik, partai politik, eksekutif, legislatif, itu kenalan semuanya gitu. Itulah awal mula saya ketika pada akhirnya 2019 sempat ngobrol di waktu itu di pemerintahan untuk menjadi peserta FGD. Oh, ini pas udah dipanggil ke istana, Mbak? Belum. Oh, belum. Berarti Belum. sebelum itu ya, sebelum dipanggil Pak Jokowi. Belum. Jadi memang proses. Iya. Proses. Terus saya juga bukan, saya mau di istana, enggak gitu. Tapi mau mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak gitu. Untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak pada waktu itu. Jadi saya rasa bahwa ketika saya dipanggil di beberapa kementerian, saya belajar banyak tentang yang namanya membangun sistem itu seperti apa, membangun kebijakan itu seperti apa. Jadi banyak belajar gitu. Saya ingat banget ketika pada waktu itu saya diajak ke Istana Negara, ketemu dengan presiden, siapa yang mau? Iya, Semua pasti mau gitu ya kan, semua pasti mau gitu. Sebagai rakyat gitu yang nggak punya siapa gitu, ya pasti mau, karena saya menganggap itu adalah prestasi gitu kan, saya menganggap itu prestasi. Jadi hokinya pada waktu itu pertama dipanggil ke istana, saya duduk di sebelah presiden. Wow, seperti tanda-tanda alam ya. Iya, sayangnya nggak ada foto ya. Kita boleh foto. Jadi udah pada duduk gitu ya. Saya duduk di sebelah presiden, inget banget di sebelah kiri presiden. Dan saya inget banget pada waktu itu makan siang makan bakso. Oke. Saya inget banget makan bakso. Bertanya dong sama Bapak Presiden, kamu sibuk apa? Sibuk apa? Oke. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjelaskan diri kita dan apa yang kita lakukan dalam 3 menit aja. Iya. Bayangkan, itu yang diingat 3 menit pertama. Jadi saya bilang saya seorang disabilitas yang nggak bisa dengar. Saya emang empower teman-teman disabilitas. Jumlahnya berapa dan database saya berapa dan segala macam gitu. Bapak Jokowi yang saya ingat adalah beliau memang nggak terlalu banyak ngomong pada waktu itu, ya kan. Lalu kemudian langsung memanggil Pak Pratikno yang di sebelah sebagai Menteri Sekretaris Negara, ya, Sekretaris Negara. Itu menuju ke saya, ini boleh nih, gitu kan. Boleh nih. Saya nggak lihat tapi saya bisa melihat gitu. Wah boleh, kenapa nih? Gitu. Pas sudah selesai kita makan bakso, udah selesai foto bareng, Pak Mensesnek waktu itu bilang, Mbak nanti saya kontak ya. Wah, saya dikontak yang itu. Tapi memang benar di kontak ada yang telepon. Kan data saya nggak bisa denger ya. Itu nggak bisa saya angkat telepon gitu. Saya nggak bisa gimana caranya. Saya nggak tahu. Saya ingat banget pada waktu saya masih di luar kota pada waktu itu. Terus ada yang WhatsApp, Mbak Angki, saya Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, bisa dihubungi. Gitu. Kan langsung, wah nggak salah nih. Gitu kan. Tadi saya nelpon, saya orangnya jujur apa adanya. Jadi saya bilang aja, mohon maaf Pak, izin, saya nggak bisa dengar, jadi nggak bisa terima telepon. Mungkin berkenan untuk WhatsApp. Ayo kita ke kantor saya aja. Ya udah waktu itu kantor kan, datang lagi ke istana gitu. Ternyata begitu kan saya datang itu banyak banget generasi muda. Anak-anak muda yang seumuran milenial itu banyak banget yang mau di FGD. Dan jujur, saya sempat merasa minder.
karena padahal lulusan luar negeri lah. Ya, Lulusan Harvard, lulusan Stanford, lulusan macam-macam. Apalah sebagai seorang perempuan disabilitas lulusan lokal gitu ya kan. Local pride kita Mbak ya. Tapi itu aja bikin Mbak sedikit minder ya saat itu. Iya dong, ya Oke, dong. Karena betul, kan betul. ngerasa, wah mereka tuh hebat-hebat banget ya. Mereka tuh keren-keren banget ya, jujur gitu. Tapi saya inget banget pada waktu itu saya sempat menulis buku gitu. Oke. Saya bawa Oh, bukunya. ya? Oke. Saya nulis buku. Mm-mm. Ya bawa bukunya. Betul. Saya bagiin ke semua teman-teman. Oke. Jadi ada tips dan triknya. I Tips see. dan triknya supaya walaupun kita dianggap sangat minority, dianggap nggak terlihat, tapi kita bisa menjadi istimewa gitu. Dan saya bawa lah bukunya dan semua saya bagi. Itu semua saya bagi. Itu tips kedua. Kita bisa ikutin Harus nih. bawa sesuatu gitu kan. Terus saya ingat banget pada waktu itu di dalam ruangan itu ada Pak Mensesnek, Pak Erick Thohir, sama juga dengan Pak Wisnu Tama. Oh, I see. Pak Wisnu Tama gitu. Beliau tuh sebagai panelis, saya ternyata Ya, saya baru ya, tahu ya. pada waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol banyak tentang kondisi di Indonesia dalam perspektif kacamata milenial. Jadi masing-masing punya bawa isunya masing-masing. Makanya kita nggak bisa jadi palu gada, Kak Sri, ya. Siap. Jadi kita nggak bisa jadi palu gada. Ini trik lagi Ya, nih ya, untuk ya. generasi Oke, udah muda. 3 tips tuh tadi. Palu, Oke. ya belum tahu palu gada. Palu gada itu apa lo mau gue ada. Ada, oke. Berarti kita harus spesifik ya, Mbak, Yes, ya? harus spesifik. Jadi semua Spesifik. biar inget gitu, biar inget kita tuh spesialisasinya tuh di mana, Oke. ya kan? Kita spesialisasinya di mana. Jadi spesialisasi saya memang di sociopreneur itu isu disabilitas gitu sebagai seorang perempuan. Berceritalah kita, ingat 3 menit lagi, ya Oke. kan? Jangan cerita yang panjang-panjang Ya, ya, juga ya. kan, tapi langsung to the point aja gitu. Itu kan pertanyaannya apa yang negara lakukan? Ya negara harus hadir dengan kebijakannya. Kalau kebijakan untuk penyandang disabilitas nggak ada, gimana kita bisa hidup? Oke. Emang peraturannya nggak ada? Nggak ada. Saya bilang, bukannya nggak ada, belum ada. Belum. Ya, belum Tapi ada. bisa diusahakan. Tapi siapa? Nah, dianggap udah berarti butuh dong, ya kan? Jadi momen saat dipanggil itu, jadi Mbak Angki sekaligus menyampaikan kegelisahan Mbak Angki Yes. terkait yang memang tadi secara peraturan ya teman-teman Belum ada, teman-teman ya. disabilitas ini ya belum ada yang menaungi itu Mbak. Oh, dan Mbak Angki tadi tipsnya ya, Kak Sri ya. Betul, betul, Tipsnya momen itu ibaratnya kita ketemu orang pertama dalam 3 menit pertama 3 Mbak menit. ya. 3 menit pertama, terus juga yang kedua adalah bikin sesuatu yang bisa diingat ya. Kalau tadi salah satunya Merasa istimewa dengan bukunya Mbak Angki. kok udah baca bukunya belum nih Kak Sri? Belum nih, apa ya judulnya Nggak ya? apa-apa. Apa aja, Oke, ya apa kan? aja? Berarti Mungkin satu yang tipsnya. punya handcraft atau apa, hasil karya sendiri, why not? Oke, jadi buat diingat ya sama orang-orang karena tadi ya kita juga harus ketika ketemu sama orang kita harus bisa menampilkan siapa diri kita gitu ya Mbak, itu salah satunya. Betul, betul. Dan yang ketiga tadi ya, karena kan nggak ketemu orang itu nggak kadang kita cuma punya momentum 1 kali ya Mbak ya. Dan Mbak Angki kalau tadi denger ceritanya Mbak Angki menggunakan momen itu sebagai sesuatu yang oke, saya harus menyampaikan kegelisahan saya kalau tadi kita Betul, nangkep. betul. Kita kan Benar, Sri, ya? benar, benar Kak Sri. Karena belum tentu ketemu lagi besok-besok. Betul. Yes, banget. Dari perjalanan Mbak Angki, ada nggak sih sosok yang menginspirasi saya nih harus masuk istana nih gitu, saya harus mengambil langkah ini nih, atau ada sesuatu hal yang mendorong gitu, entah itu dari keluarga ataupun sosok politik mungkin? Ya menginspirasi saya nggak punya mimpi untuk masuk ke istana negara. Gitu. Saya nggak pernah mimpi bahwa presiden menjadi bos saya. Ya, Kayak gitu ya, nggak pernah mimpi. Karena berawal saya susah mendapatkan pekerjaan, jadi memang harus menjadi wirausaha. Ya kan, kalau nggak kita nggak bisa memandirikan diri kita sendiri. Gitu. Jadi saya ngerasa ya saya bekerja untuk diri saya sendiri. Dan ketika dipanggil di Istana Negara, ini adalah sesuatu hal yang tidak terduga di depan mata. Dan harus adaptif dengan cepat gitu kan. Tapi kalau inspirasi adalah yang saya lihat, yang saya baca-baca itu kalau kita tahu almarhum Gus Dur, Ya, sebenarnya disabilitas juga beliau. Jadi presiden pula ya, beliau dengan keterbatasan melihatnya gitu kan. Terus ibu negara pada waktu itu juga menggunakan kursi roda gitu. Dulu waktu itu saya masih kecil, saya nggak paham politik, tapi saya melihat adalah sebagai sosok penyandang disabilitas yang mengakomodir untuk masyarakatnya, membawa kemanusiaan. Ya.
Jadi saya merindukanlah sosok-sosok seperti itu. Karena kita butuh sosok-sosok yang memahami betul bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dan saya melihat bahwa politisi-politisi perempuan ini banyak juga. Ya. Tapi satu hal yang ingat sampai sekarang dan selalu saya ikutin sampai sekarang ini adalah mungkin kita tahu adalah salah satu politisi yang dari Bali, apa namanya? Niluh Jelantik ya. Niluh Jelantik. Iya. Niluh Jelantik ya. Jelantik. Betul. Itu beliau itu kuat banget loh. Walaupun jalannya itu nggak mulus, tapi beliau berani. Jadi saya belajar keberanian dari beliau. Iya. Berani gitu. Nggak semua perempuan itu bisa berani gitu. Jadi tadi saya cerita saya sempat insecure, tapi beliau itu berani menyuarakan suara, menyuarakan hak, apapun yang terjadi, jalan terus aja. Jadi energi itu menular. Iya kan, energi itu menular walaupun dari sosial media. Iya. Nah, saya belajar hal-hal yang seperti itu dan saya tahu bahwa pertama kali ketika saya di Istana Negara itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah sebagai seorang perempuan milenial disabilitas pula. Bisa jadi sebagai seorang perempuan disabilitas pertama yang menjadi staf khusus presiden. Ya kan? Pasti orang akan menganggap siapa sih dia, bisa apa sih dia, dianggap sebelah mata. Kan? Tapi saya belajar bahwa segala sesuatu itu basicnya masalah orang itu adalah komunikasi. Ya. Bagaimana saya bisa mengkomunikasikan ide saya, bagaimana saya bisa mengkomunikasikan perjalanan maksud dan tujuannya untuk pernah ada di masa keadaan sulit banget sampai Pak Presiden bilang susah ya, sulit ya di dunia ini. Itu tahun keberapa tuh Mbak? Pas tahun keberapa? Itu kan dari 2019 pertama gabung tuh Pak Jokowi tuh mulai 3 bulan pertama. Masih awal-awal. Iya, awal-awal. 3 bulan pertama. Susah ya, saya ingat banget pada waktu itu di ruang meja panjang di Istana Negara, saya ingat banget. Dan ada kita susah Pak. Terus itu mau nangis loh. Ini nggak pernah kita ceritain di mana-mana gitu loh. Hanya di cerita kita hari ini. Dan itu sampai nangis loh kita, benar susah banget karena di saat kita diangkat derajatnya kita dijatuhkan seketika dengan banyak hal gitu. Ya tapi memang kita harus kuat, memangnya begini dunianya gitu. Sampai tisu, sampai air mata gitu kan. Terus kita harus gimana Pak? Saya ingat banget Bapak bilang tetap bertahan. Bertahannya tuh gimana caranya ya kan kita kan cara milenial, cara Gen Z, cara senior itu kan beda. Cara bertahan itu beda. Beda-beda gitu. Aduh, cara bertahan kita beda tuh gimana? Ya bertahan tuh adalah ya udah kita tetap stay strong dengan tidak harus reaktif segala sesuatu. Jadi saya belajar bahwa untuk reaktif atas suatu hal itu harus melalui perhitungan kita. Harus perhitungan kita. Jadi nggak segalanya dan nggak sewaktu-waktu kita reaktif dengan kita ngomong, kita balas, enggak. Ada kalanya kita diam. Kapan kita bisa ngomong? Itu harus melalui perhitungan. Saya belajar banyak banget dengan kepemimpinan di ring 1. Seperti itu pada waktu itu. Jadi saya belajar banyak bagaimana sosok-sosok para pemimpin ini tuh punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau saya menyebut satu nama 2 orang itu yang keinget. Tapi setiap hari kita belajar. Kita ketemu dengan orang baru. Kita ketemu dengan menteri-menteri. Kita ketemu kepala badan, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Mereka tuh punya cara yang berbeda dalam memimpin. Nah, tinggal kita bisa belajar dari mereka semua dan ambil dan implementasi yang cocok sama kita. Nah, itu memang perlu waktu sih buat belajar. Jadi 5 tahun saya di sana tuh sampai sekarang saya masih belajar juga. Jadi tantangannya itu harus bisa dijawab sendiri ya Mbak ya. Tadi kan kita menangkap ya Kak Sri ya. Tadi satu poin yang Mbak Angki sampaikan bahwa
perempuan di politik aja tuh udah PR ya Mbak ya. Banget kan, udah tantangannya ya 30% itu bahkan sekarang belum terpenuhi Belum kan, terpenuhi. apalagi yang perempuan disabilitas di politik pula kayak gitu kan. Nah itu kalau dari Mbak Angki sendiri nih, gimana sih Mbak, pernah nggak sih ngerasa, aduh kayaknya saya nyerah deh, kayak gitu, ada ngerasa itu nggak sih Mbak, kayak mungkin kayak tadi ya lingkungan kan tidak belum semuanya hari ini belum ramah ya dengan perempuan di politik, terus dengan perempuan apalagi dengan perempuan politik disabilitas pula, kayak gitu. Kadang pernah nggak sih Mbak, kita pengen tahu aja nih. Bukan pernah, ngerasa. sering kayaknya. Sering ya. Terus Sering. gimana Mbak Angki pada akhirnya tetap konsisten, tetap mau jalan terus tuh apa sih yang membuat Mbak Angki? Kita itu Seperti mau itu. nyerah karena satu, kita nggak punya mentor. Ya. Oke. Ya kan? Kita nggak ada teman ngobrol. Bukan berarti kita nggak bisa ngobrol sama teman kita. Iya, teman kita mendengarkan. Tapi kita harus punya mentor. Mentor senior yang lebih paham kemana arah kita harus berjalan gitu. Jadi saya cari mentornya itu. Saya cari. Saya mendekatkan. Saya menganggap semua senior-senior saya sebagai mentor saya. Dan saya selalu belajar dengan apa yang dikatakan oleh para senior-senior ini adalah menjadi pelajaran. Dan itu yang selalu saya ingat dan selalu saya catat dan selalu saya ketik di HP saya. Dan sewaktu-waktu sebelum tidur saya suka baca-baca. Dan saya suka baca-baca gitu. Jadi hal itu yang membuat saya kita harus bertahan ya gitu. Pada waktu 5 tahun di istana udah dikasih kesempatan, semua orang juga mau kesempatan ini. Kok langsung give up gitu aja? Betul, Gitu betul, kan. betul. Jadi ya tetap harus bertahan. Dan saya juga mengingat bahwa energi yang saya dapat itu adalah dari komunitas penyandang disabilitas. Ketika saya duduk bareng sama rata, setara sama mereka, mendengarkan kebutuhannya mereka, mereka curhat, mereka butuh, mereka punya mimpi. Kita tuh merasa kayak saya berada di sini adalah sebagai perpanjangan tangan mereka. Dan kita punya privilege itu untuk membangun kebijakan, untuk decision making kebijakan, untuk memberitahukan. Karena kan kita sudah dalam sistem, bukan di dalam sistem lagi. Ya kita harus bisa berpikir apa solusinya untuk masyarakat, walaupun belum bisa dieksekusi hari itu juga. Tapi bagaimana kita bisa membangun kebijakan yang transformatif, bahwa kita meninggalkan legasi adalah untuk mereka, generasi mereka. Betul, betul. Itu kan. Jadi Ya Mbak kan? Angki jadi ibaratnya karena harapan banyak orang juga ya Mbak ya tadi di sekitar. Jadi Mbak Angki tuh kalau aku menangkap nih Kak Sria, berarti bahwa Mbak Angki itu nggak sendirian loh memperjuangkan ini. Ini bukan tentang Mbak Angki kayak gitu, Yes. bukan tentang Mbak Angki aja, tapi banyak orang lain yang memang harus diberikan kesempatan yang sama, bahwa kayak teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama. Intinya kan hak itu ya Mbak ya, persamaan hak itu yang sedang hari ini Mbak Angki tidak henti-hentinya perjuangkan Betul, gitu Kak betul, Sri betul. ternyata. Di balik struggle yang Mbak Angki alami nih, ada nggak sih momen yang, oh untuk hal ini saya merasa sulit, atau adakah advokasi yang paling menyentuh yang membuat Mbak Angki sampai sekarang ini ada di jalan ini? 2 tahun pertama, pas 1 tahun pertama, nggak sampai 1 tahun, beberapa bulan pertama itu kan COVID ya. Iya, 2020 Maret, Februari udah mulai masuk. Langsung inget, Gitu. 2020 ya. Iya, betul 2020. Ini baru berapa bulan sih, itu. Semua tuh harus pakai masker. Iya. Sebagai seorang disabilitas mendengar harus digerakan bibir, Iya, iya, bayangin nggak? Itu hal yang paling tersulit, paling terstruggle dalam kehidupan saya ingat banget. Tapi kan kita harus jalan terus, kita harus maju terus. Langkah pertama yang saya lakuin adalah saya membangun tim, menguatkan tim yang mengerti saya dulu nih. Saya bukannya mau egois, tapi ini adalah pekerjaan. Kalau tim nggak mengerti saya, gimana saya bisa mengerti masyarakat? Ya kan? Jadi saya butuh tim yang bukan jalan sendiri. Kita harus teamwork. Bantu saya. Ada yang menjadi MOM-nya, ada yang menjadi perpanjangan telinga saya, ada yang menjelaskan kembali ke saya. Jadi semua berbagi tugas. Karena saya harus berjalan terus karena kebijakan. Kebijakannya itu, penyandang disabilitas itu akan sulit masuk ke kebijakan nasional pada saat COVID, karena peraturan pemerintah tentang penyandang disabilitas saja nggak banyak. Jadi mereka tidak akan terakomodir di kebijakan nasional, ya kan? Jadi saya harus mengejar terus kebijakan-kebijakan itu. Saya harus
ke masyarakat langsung kebutuhannya apa, terus saya harus mengakomodir dengan kementerian lembaga untuk menjadi apa ya namanya draft peraturan pemerintah yang belum terakomodir dulu gitu. Baru saya sampaikan ke presiden gitu. Sampai akhirnya saya menghadap sama Pak Presiden, Pak, jika suatu ketika di meja Bapak itu adalah peraturan pemerintah tentang penyandang disabilitas, itu ada dari saya. Saya mohon dukungan Bapak supaya mendukung kebijakan disabilitas ini sehingga peraturan yang disahkan oleh Presiden bisa menjadi peraturan turunan lainnya, ya kan, peraturan turunan lainnya. Bapak Presiden oke, gitu, menyetujui hal yang gitu. Artinya seorang presiden menyetujui hal itu, kita harus bisa mandiri dengan segala karakter kepemimpinan kita untuk bergerak. Nah, satu kebijakan itu kan nggak gampang ya, nggak gampang. Sebagai seorang bukan yang latar belakang kebijakan, bukan latar belakang politik pada waktu itu, kebayang lah susahnya. Tapi saya tetap kuat karena saya percaya bahwa kebijakan ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, pemerintah, legislatif ini adalah untuk mengakomodir itunya. Nah, saya melihat belajar pertama kali itu adalah dari peraturan eksekutif yang dibuat adalah undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Harus pelajari. Jadi bukan dilihat pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu loh. Kita harus benar-benar dipelajari gitu kan. Peraturan turunannya itu apa yang harus menjadi tugasnya pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang. Bayangin ya, saya bukan orang hukum juga nih, ya kan? Saya bukan ini orang hukum. Sebenarnya saya harus mempelajari itu. Setiap hari saya belajar, saya print, saya pakai tab, bawa kemanapun gitu saya pelajari. Dan saya akhirnya berani ke menteri-menteri. Saya nggak kenal menteri-menteri sebelumnya. Sebagai seorang yang ada di ring 1, apakah saya kenal? Tidak. Kita harus kenalan. Kita harus kenalan. Kita ketok pintu. Jemput bola ya, kalau dari Mbak Anggi jemput bola ya. Bahasa jemput bola. Inisiatifnya juga saya ketok pintu. Saya print kebijakannya dan saya begitu mendapatkan waktu dengan para menteri-menteri ini, saya sampaikan langsung kepada menteri-menteri bahwa kita punya undang-undangnya, ada draftnya. Yang di print itu adalah draft ya, ada draftnya dan kebutuhannya. Jadi Pak Menteri dan jajarannya tuh nggak perlu nyari-nyari lagi karena sudah kita siapin. Betul, semuanya udah lengkap ya Mbak. Sudah saya lengkapi. Ada hal seperti ini Pak, masyarakat butuh. Kalau masyarakat enggak ditandatangani dan tidak disahkan, kita tidak bisa apa-apa. Gitu. Akhirnya tuh kan bukan 1-2 menteri, berapa menteri coba ya harus kita datengin. Ya kita harus punya timeline yang tepat. Waktu yang harus dari pagi kalau bisa, dari pagi sampai seharian, berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Nah sampai akhirnya 1 menteri oke, 2 menteri oke, 3 menteri oke. Nah dan itu harus kita kawal. Jadi jangan sampai 1 menteri udah beres kok dia, nanti juga udah ada menteri yang lain aman. Enggak. Karena semua menteri itu berkasnya tuh banyak. Isunya nggak cuma disabilitas, masih banyak isu yang lain. Kebayangin kan? Jadi akhirnya tuh sama menteri-menteri itu akhirnya ke 1 menteri lagi sampai ke meja presiden itu ada sekretaris negara. Saya juga harus datang saya ingat banget ke bagian perundang-undangan sekretaris negara. Saya duduk, saya tongkrongin ibunya. Ibu udah belum Jadi mau ke pressure ya. Jadi gitu karena waktu kita terbatas gitu. Covid pula gitu kan. Pada akhirnya adalah oke, sampai itu di meja presiden. Dan itu disahkan, hadir dong di website yang tentang kebijakan BPK ya, kalau salah ya. Di website itu. Dan itu kayak rasa, ini prestasi. Luar biasa. Dan kita memberitahukan ke masyarakat bahwa kebijakannya sudah disahkan. Nah, itu jadi angin segar ya Mbak Angki ya. Benar, paling nggak perjuangan kita adalah kan ini kalau ngomongin tadi hak-hak disabilitas, ini perjuangan yang nggak akan berhenti ya Mbak Angki ya. Paling nggak ini adalah titik awal menunjukkan apa yang disampaikan Mbak Angki adalah ini loh, kita komitmen dan kita mengawal ini jadi angin segar untuk kebijakan-kebijakan baik lainnya yang turunan lainnya ya. Betul, nah Mbak Angki,
sebagai ini nih, kita sebenarnya pengen banget ngobrolin banyak banget ya, cuma waktu kita sangat terbatas nih ya Mbak Angki ya. Kira-kira dalam kedepannya nih Mbak Angki, dalam waktu singkat, apa sih Mbak Angki yang menjadi salah satu perjuangan Mbak Angki ke depannya lagi yang masih PR-nya nih? Oke. Kalau kita melihat bahwa inklusivitas ini sebagai tantangan, coba kita mindsetnya diubah. Inklusivitas sebagai kekuatan kita. Bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Tujuan masyarakat menuju Indonesia yang inklusif itu dimulai dari generasi muda. Dan lebih memahami adalah tentu pemimpin perempuan. Kita masih membutuhkan perempuan lebih banyak di politik, disabilitas di politik, anak muda di politik. Karena masa depan menuju generasi emas 2045 dimulai dari kita. Nice. Luar biasa. Seri, luar biasa. Dan untuk yang terakhir nih Mbak Angki, kira-kira teman-teman di luar sana banyak nih yang terinspirasi dengan Mbak Angki, ingin mengikuti langkah Mbak Angki, tapi mereka tidak tahu pintu apa sih yang akan mereka ketok. Kalau Mbak Angki ketok sana, ketok sini, naik tangga ini, naik tangga itu. Kira-kira tips untuk teman-teman khususnya perempuan dan penyandang disabilitas ada nggak? Memang langkah kecil kita itu dimulai dari inisiatif kita sih sebenarnya. Inisiatif untuk melakukan perubahan, agen perubahan. Nah, agen. Kita tuh sebagai agen sebenarnya, itu agen perubahan. Pertama, tentukan dulu tujuannya mau apa. Kita mau apa? Kita mau punya dampak apa? Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan kita, ekosistem. Ekosistem itu bisa macam-macam. Yang pertama, ekosistemnya itu dari komunitas yang sesuai dengan sinerginya kita, gitu. Komunitas. Terus partai politik ini juga. Mungkin kebanyakan orang yang bilang, oh kami nunggu direkrut sama partai politik. Enggak kok. Partai politik itu terbuka untuk siapapun generasi muda yang mau bergabung. Kita masih membutuhkan banyak generasi muda, karena semakin banyak generasi muda yang bergabung di partai politik sebagai blok pemerintah gitu, yang untuk nanti eksekutif dan legislatif, kita membutuhkan lebih banyak sosok-sosoknya anak muda gitu. Yang ketiga ini adalah kita punya action plan. Jadi nggak hanya mimpi aja atau menjadi harapan, tapi langkah kita pasti dan yakin untuk tujuannya kita sama. Oke, jadi 3 tips itu ya, tadi udah punya tujuan, kita berada di lingkungan yang bisa mendukung, dan yang terakhir adalah ya kita harus mendetailkan untuk sampai ke situ apa aja yang harus kita lakukan. Nice banget ya Mbak Angki. Luar biasa. Luar biasa, kita memang hari ini nggak salah nih ngundang perdana loh Mbak, ini cerita kita, podcast kita hari ini perdana, dan kita menjadi lebih semangat lagi untuk bisa tadi menularkan cerita-cerita seperti Mbak Angki ini, biar intinya ya tadi perempuan kita lebih berdaya ya Mbak Angki ya. Mbak Angki, makasih sekali lagi atas kehadirannya di sini bersama Duo Sri. Jangan kapok kalau kami undang lagi. Ya, jangan kapok Mbak Angki, nanti akan kita undang lagi. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita di podcast cerita kita hari ini. Dan jangan lupa teman-teman subscribe di sini. Subscribe, terus juga like dan komen kira-kira apa lagi nih yang perlu kita bahas di cerita kita, yang hal-hal yang tidak diceritakan di luar sana dan akan diceritakan di podcast cerita kita. Nah, jangan lupa share ke sini. Gimana Kak Sri? Sampai ketemu untuk teman-teman di podcast cerita kita. Salam hangat untuk para perempuan berdaya dari kami berdua, Duo Sri. Dadah.